Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam kepada tentunya yang terhormat Bapak Firman selaku dosen pengampu mata kuliah Rekayasa Kegembiraan dan juga teman-teman yang sedang menonton video ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Amara Aliana Diramarani, seorang mahasiswi Teknik Fisika ITS yang sedang mengambil mata kuliah Rekayasa Kegempaan. Nah, di sini saya sedang belajar bagaimana memodelkan data parameter PGA amplifikasi pada tiap kelas situs untuk dijadikan sebuah peta seismik hazard di suatu wilayah. Nah, pada kali ini saya ingin mencoba memodelkan dan juga menganalisis seismik hazard yang saya buat di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat menggunakan parameter PGA dan amplifikasi pada setiap kelas situs. Nah, di sini sebelum kita memulai untuk memodelkan data-data yang kita punya, kita perlu mengenal lebih dekat terkait tiga terminologi paling penting pada pemodelan kali ini. Nah, tiga terminologi itu apa saja? Yang pertama yaitu peak ground analysis, peak ground acceleration, mohon maaf, atau PGA, VS30 dan juga amplifikasi. Nah, kita bahas satu persatu. Bagi teman-teman yang mungkin belum familiar terkait terminologi ini, mungkin teman-teman juga bisa baca-baca di jurnal. Dan ini saya mencoba untuk mengkaji dan juga menjelaskan secara sederhana. Peak ground acceleration atau PGA itu sebetulnya adalah nilai percepatan maksimum tanah yang terjadi selama suatu periode gempa bumi. Nah, menurut Kramer, pada tahun 1956, PGA itu diukur sebagai puncak percepatan pada rekaman aksilerogram. Dan biasanya dinyatakan dengan satuan gravitasi atau G, atau juga bisa meter per second kuadrat. Nah, secara teoritis atau secara fisikanya, secara matematis juga, si PGA ini itu tuh sebetulnya kan nilai percepatan. Nah, percepatan itu kita tahu bahwa dapat didapatkan dari turunan kedua dari perpindahan. Nah, di sini kita bisa melihat rumus dari perpindahan. Perpindahan itu sendiri merupakan posisi partikel tanah pada waktu T relatif terhadap titik diamnya. Nah, kita bisa tuliskan perpindahan dengan xt A sin omega T. Nah, A di sini itu apa? A di sini adalah berfungsi sebagai amplitudo. Dan kemudian omega itu adalah frekuensi sudut. Atau kita bisa bilang itu seberapa cepat gelombang itu berosilasi. Atau bisa kita tuliskan juga 2 kali pi kali F. Tapi agar lebih simpel persamaannya, kita bisa tuliskan dengan lambang omega. Dan kemudian T itu sendiri adalah fungsi waktu. Nah, dari perpindahan kita bisa turunkan lagi menjadi kecepatan, menjadi rumus kecepatan yang bisa kita lihat di persamaan yang ini. Nah, pasti teman-teman juga nggak apa namanya udah nggak asing yang namanya kecepatan kalau misal kita lagi bahas seismik, tentunya pasti nggak jauh-jauh yang namanya kecepatan. Nah, kecepatan itu secara harfiah merupakan laju perubahan posisi. Nah, pada turunan pertama dari perpindahan, kecepatan ini diturunkan terhadap waktu. Jadi ditulisnya adalah D per dt A sin omega T. Sehingga dapat dituliskan menjadi A omega cos omega T. Nah, dari si kecepatan ini kemudian bisa kita turunkan lagi menjadi percepatan. Nah, percepatan itu apa secara harfiah? Percepatan itu merupakan laju perubahan kecepatan. Nah, ini merupakan percepatan itu sendiri turunan pertama dari kecepatan.
Dan berarti si percepatan ini merupakan turunan kedua dari perpindahan. Sehingga dapat dituliskan menjadi D per dt A omega cos omega T. Jadi ini sama saja diturunkan diturunkan dengan waktu. Nah, dari rumus ini bisa dituliskan menjadi min A omega kuadrat sin omega T. Nah, dari rumus ini yang mana itu merupakan percepatan maksimum terjadi dapat terjadi apabila sin omega T itu bernilai sin omega T ini itu bernilai satu atau min satu. Kalau kita lihat di suatu gelombang puncaknya itu bisa bernilai satu di atas dan min satu tuh di bawah. Nah, maka kita dapat tuliskan lagi dari rumus ini itu menjadi amplitude maksimum atau amax sama dengan, mohon maaf, percepatan maksimum sama dengan A kali omega kuadrat. Nah, kenapa di sini ada negatif dan di sini tidak ada negatif? Sebenarnya negatif itu menunjukkan arahnya saja. Jadi, pada pokok bahasan kita kali ini kan adalah PGA ya teman-teman. Nah, pada pembelajaran PGA ini kita tidak mencantumkan atau tidak mempermasalahkan arah negatif atau positif. Jadi, kita bisa tulis dia secara netral, yaitu A max sama dengan A omega kuadrat. Nah, itu secara singkat terkait dari mana percepatan itu bisa didapat. Nah, dari situ kemudian dalam dalam mencoba untuk memodelkan eh, gelombang seismik tanah, terutama di permukaan, itu terdapat GMPE atau Ground Motion Prediction Equation yang dicetuskan oleh Bohr, Stewart, Seihan, dan Atkinson pada tahun 2014. Nah, rumus ini itu merupakan bagian dari proyek riset masif yang disebut NGA West Second atau kepanjangannya itu Next Generation Attenuation for Western US. Nah, di mana tujuannya itu untuk mengembangkan model prediksi gerakan tanah yang paling akurat berdasarkan data gempa yang sangat banyak. Nah, persamaan ini itu tuh berangkat dari daerah barat Amerika Serikat. Secara sejarahnya itu seperti itu. Nah, persamaannya itu apa? Nah, persamaan ini tuh akan nantinya akan kita bawa ketika kita akan memodelkan eh, si map hazardnya itu tadi. Jadi, persamaan ini tersusun atas beberapa komponen. Kalau dituliskan itu menjadi A sama dengan 1800 E. E ini adalah bilangan Euler pangkat 0,5 M dikali dalam kurung R ditambah 25 kurung tutup pangkat minus 1,32. Nah, kita bisa lihat di tabel ini 180 itu merupakan koefisien skala. Kemudian untuk M-nya itu sendiri adalah koefisien magnitudo. Nah, selanjutnya untuk R itu adalah jarak. Jarak si stasiun dengan sumber gempa. Dan yang ini, yang 25 itu tuh jarak, apa ya, koefisien jarak supaya dia itu tetap maksimal. Kemudian untuk yang koefisien atenuasi itu adalah yang minus 1,32. Nah, kurang lebihnya persamaan yang akan kita gunakan itu seperti ini. Nah, oh iya, bagi teman-teman yang mungkin lupa, kenapa eh, si PGA ini erat kaitannya dengan velocity atau akselerasi itu karena kita mengingatkan di dunia ini atau di bawah permukaan itu kita kenal yang namanya
gelombang P dan gelombang S. Nah, tipe gelombang P itu sendiri itu merupakan gelombang yang memiliki frekuensi atau omega energi yang lebih tinggi sehingga dia memiliki frekuensi yang tinggi tetapi memiliki amplitudo yang rendah. Sedangkan gelombang S itu justru kebalikannya. Gelombang S itu memiliki amplitudo yang tinggi tetapi memiliki frekuensi yang rendah. Nah, pada kaitannya dengan PGA ini, kita akan justru condong pada si gelombang S. Karena gelombang es ini yang kuat sinyalnya terukur di surface atau permukaan. Nah, setelah kita mengenal si PGA, selanjutnya yaitu kita perlu mengenal yang namanya VS30 atau kecepatan rata-rata geser, shear wave velocity, hingga kedalaman 30 pertama. Nah, kenapa harus 30? Karena kurang lebihnya di 30 meter itu, PS30 itu angka yang dapat memberitahukan kita seberapa keras atau seberapa kaku kondisi tanah rata-rata di lokasi 30 meter pertama. Jadi itu sudah mewakili eh, di situs itu. Nah, VS30 ini erat kaitannya dengan yang namanya kelas tanah. Nah, kelas tanah itu apa lagi? Jadi VS30 itu bukan berarti langsung kelas tanah. Nah, VS30 itu adalah parameter pengukurnya. Parameter pengukurnya dan kelas tanah itu adalah kategorinya. Jadi, kita bisa lihat dari tabel Pusgen yang ada di sini. Di sini terdapat beberapa kategori, mulai dari hard rock, rock, hard soil, medium, soft soil, special soil, dari SA sampai SE, yang memiliki nilai VS30, mulai dari yang paling lambat hingga yang paling cepat itu di SA. Nah, hubungan antara VS30 dan kelas tanah itu tadi adalah eh, VS30 itu sebagai parameter pengukur yang memiliki nilai dan kelas tanah itu merupakan kategori dari tiap-tiap nilai VS30. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi kalau misal VS30-nya itu lebih dari 1500 berarti masuknya di kelas tanah hard rock. Ternyata itu batuan yang keras. Dan begitu juga kalau misal memiliki VS30-nya kurang dari 175 berarti masuk di kategori soft soil atau SE. Nah, setelah kita kenal PGA dan juga VS30, kita perlu kenal yang namanya amplifikasi. Nah, amplifikasi itu apa? Amplifikasi itu perlu kita kenal karena kita akan memodelkan peta amplifikasi juga. Nah, amplifikasi itu adalah proses pembesaran atau peningkatan intensitas guncangan gempa ketika gelombang gempa seismik bergerak dari medium lah yang lebih keras ke medium yang lebih lunak. Nah, kita perlu tahu bahwa amplifikasi di sini adalah sebagai faktor pengalih yang digunakan untuk mengubah PGA bedrock atau batuan dasar menjadi PGA permukaan atau PGA surface. Nah, bagaimana cara memodelkannya atau bagaimana bentuknya kita akan belajar setelah ini. Nah, di sini kita perlu tahu karena tadi saya akan memodelkan di Ciamis, Kabupaten Ciamis. Kita perlu tahu dan kenal terkait geologi regional dari Kabupaten Ciamis. Nah, secara geologisnya, Ciamis itu berada pada zona transisi yang kompleks, dipengaruhi oleh dua fenomena utama, yaitu yang pertama busur vulkanik quarter di bagian utara. Oh ya, di sini arah utara dan di sini arah selatan dan zona subduksi selatan. Nah, secara umum eh, wilayah ini menghasilkan karena tadi berada di zona transisi, dia tuh menghasilkan tatanan geologi yang sangat bervariasi, mulai dari endapan vulkanik, batuan sedimen dasar, mohon maaf, batuan sedimen tersier yang ada juga terfold atau terlipat hingga endapan aluvial muda. Nah, variasi ini tuh menjadi kunci pembeda respon-respon tanah yang nantinya hubungannya dengan amplifikasi. Nah, secara umum yang seperti saya sebutkan,
Dia itu tersusun atas sedimen dan vulkanik dari Miosen hingga Kuarter. Nah, eh kalau yang batuan basementnya itu biasanya disimbolkan dengan batuan sedimen tersier dengan huruf T. Dan untuk endapan vulkaniknya itu biasanya di zaman kuarter atau bisa disimbolkan dengan huruf Q. Dan untuk endapan fluvial itu fluvial dataran banjir dan lain semacamnya itu bisa berada di quarter juga atau bisa disimbolkan dengan huruf Q. Kurang lebihnya untuk eh, geologi regional dari Ciamis kita perlu mengenal zona-zonanya seperti itu. Selebihnya bisa dilihat pada tabel ini yang pernah diteliti atau disebutkan oleh Budi Trisna pada tahun 1986. Nah, bagaimana cara kita memodelkannya dan bagaimana kita eh, akan melakukan serangkaian pemodelannya, itu kita perlu alat dan bahan pertama-tama. Nah, yang saya gunakan untuk memodelkan tentunya itu menggunakan software ArcGIS. Nah, selain itu, saya juga dibantu untuk mendapatkan data yang saya mau, itu menggunakan Jupyter Notebook. Yang mana Jupyter Notebook itu juga perlu ngeran atau melakukan pemrograman code. Nah, jadi di situ di samping kita mengolah sebuah peta menggunakan software, kita juga perlu mendapatkan data yang kita inginkan, itu dibantu dengan coding, perkodingan ya, yang pastinya menggunakan Jupyter Notebook. Kemudian MS Excel atau Microsoft Excel di sini itu untuk menyimpan file data serta untuk menyusun data yang akan kita baca di software ArcGIS dan juga akan dibaca lagi di Jupyter Notebook. Dan pastinya data pengolahan. Data pengolahan itu apa saja akan saya sampaikan pada flowchart yang ada di samping sini. Nah, mungkin flowchartnya di sini agak panjang, jadi kita akan jelaskan satu persatu. Nah, yang pertama-tama pastinya kita akan menyiapkan piranti pengolahan mulai dari ArcGIS dan juga Jupyter Notebook. Nah, bagi teman-teman yang tidak tahu bagaimana cara menginstal ArcGIS dan Jupyter Notebook, mungkin bisa cari referensi di YouTube, karena itu juga banyak. Dan juga cari di web bagaimana drive untuk eh, softwarenya. Nah, kemudian setelah kita menyiapkan piranti, kita sebenarnya bisa melakukan dua hal sekaligus, teman-teman. Setelah menyiapkan piranti ini, kita bisa menyiapkan data stasiun dan juga data VS30. Nah, mungkin kita mulai dari mengumpulkan data koordinat stasiun dengan jarak 1 kilometer. Nah, karena saya itu menggunakan atau melakukan pengukuran di wilayah Kabupaten Ciamis. Mohon maaf sebentar. Oke. Di Kabupaten Ciamis. Nah, eh, un- saya ingin memplot atau memiliki satu titik koordinat di seluruh wilayah yang mencakup di seluruh Ciamis itu tadi dengan tiap titiknya memiliki jarak 1 kilometer. Nah, sebenarnya ya teman-teman, itu bisa dibantu dengan AI juga. Kalau teman-teman mau, itu teman-teman bisa minta ke AI teman masing-masing dengan bantuan prompt itu untuk membantu teman-teman mendapatkan koordinat-koordinat yang menyeluruh di wilayah tersebut atau wilayah kota atau wilayah kabupaten, provinsi, terserah teman-teman. Nah, tetapi teman-teman juga bisa mendapatkan titik-titik koordinat itu menggunakan QGIS. Jadi, teman-teman olah menggunakan QGIS.
Nah, setelah kita mengumpulkan data koordinat stasiun dengan jarak 1000 km, kita mendapatkan data koordinat. Nah, kebetulan kalau punya saya itu kurang lebih di 1500-an data koordinat Ciamis, yang itu memuat longitude dan latitude. Nah, dari data longitude dan latitude di tiap titik, kita perlu mengumpulkan data pengukuran PGA, TS, kelas tanah pada tiap pengukuran stasiun. Nah, bagaimana caranya? Kita eh, menggunakan ini, web ini. Teman-teman perlu tahu web ini adalah web di mana kita dapat mendapatkan nilai PGA dan juga TS dari tiap kelas tanah. Di sini ada desain spektral Indonesia. Nah, kalau dibuka, ini teman-teman bisa buka yang paling atas yang dari Kementerian Pekerjaan Umum ya. Teman-teman buka. Nah, memang tampilannya seperti ini. Nah, di sini kita lihat di sisi kiri, teman-teman bisa lihat di sini ada input koordinat. Nah, koordinat juga bisa, nama kota juga bisa. Tapi karena eh, kita ingin presisi titik, tiap titik yang menyeluruh di kota tersebut, kita perlu masukkan koordinat. Nah, misalkan kita buka dulu Excelnya, Ciamis ini, latitude dan longitude. Kita copy nilai latitudenya, kita masukkan pada lintang ini, dan kita copy eh, bagian longitudenya pada bujur seperti ini. Nah, setelah kita masukkan longitude dan latitude atau lintang dan bujurnya, kita bisa tekan ditampilkan. Nah, hasilnya seperti ini. Ada spektrum respon desain. Sini kita mendapatkan eh, beberapa data. Yang pertama itu ada PGA bedrock seperti ini. Nah, ini masih PGA bedrock. Teman-teman bisa cek di sini. Tuh, ada beberapa kelas tanah. SE, SD. Nah, seperti ini. Nah, karena misalkan kita memiliki, kayak saya, contohnya itu memiliki jumlah jumlah yang cukup banyak sampai 1000 ke bawah. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya mendapatkan seluruh itu tanpa kita input-input manual? Kita bisa memanfaatkan coding seperti ini. Kita memanfaatkan coding scraping otomatis yang nanti akan membantu kita running dari data-data tersebut. Contohnya ini, memproses titik seperti ini. Contohnya seperti itu. Kita menggunakan Jupyter Notebook itu gunanya untuk memprosesing data dan mendapatkan data. Membantu kita untuk mendapatkan data sebanyak itu tanpa kita input manual. Kurang lebihnya seperti itu. Sebentar kita lanjut. Nah, karena tadi sudah tahu ya gimana caranya, kita bisa mendapatkan scraping si PGA dan TS di tiap kelas tanah. Nah, setelah kita mendapatkan PGA dan TS pada tiap kelas tanah, kita bisa memodelkan data itu pada ArcGIS menggunakan analisis spesial menggunakan si metode kriging. Nah, dari metode kriging kita bisa mendapatkan nih peta PGA dan juga peta TS di tiap kelas tanah. Nah, dari sini sebenarnya untuk mendapatkan peta PGA Bedrock, ini Bedrock ya teman-teman, dan mohon maaf, peta TS tiap kelas ini sebenarnya sudah selesai. Tapi kita juga perlu tahu untuk mengetahui dia ini kelasnya kelas tanah apa dan bagaimana kok bisa seperti itu, bagaimana efek amplifikasinya. Nah, kita perlu yang pertama mengumpulkan data VS30 pada USGS. Nah, teman-teman bisa search di web USGS, laman USGS, dan teman-teman bisa download VS30 di sana. Nah, setelah kita mendapatkan data VS30, kita input pada ArcGIS, dan kita melakukan resample dengan jarak 5 km kali 5 km. Nah,
Dari data itu yang telah di sampel, kemudian selanjutnya kita bisa mengklasifikasi tanah berdasarkan SNI 2019. Nah, klasifikasi tanah ini berdasarkan apa? Ya, berdasarkan yang telah tadi saya lihatkan di awal di kajian teori itu terdapat kolom kelas tanah mulai dari SA, SB sampai SE pun ada. Nah, tapi teman-teman bisa klasifikasi itu bisa lihat dari respon dari desain spektralnya itu tadi. Bagaimana respon bagaimana respon dari data teman-teman semua? Apakah ada SA atau ada SB yang semacamnya bisa di cross check lagi. Nah, setelah kita classify kelas tanah berdasarkan acuan SNI, selanjutnya kita melakukan poligon. Nah, gunanya poligon ini untuk apa? Itu tuh untuk mempermudah kita melihat letak mana saja yang memiliki kelas tanah SE. Letak mana saja yang memiliki eh, kelas tanah SA, SB, SD, dan semacamnya. Kita lakukan poligon pada kelas tanah yang sudah terdefinisi di awal. Nah, selanjutnya itu pastinya juga menghasilkan poligon-poligon masing-masing kelas tanah. Nah, kegunaan poligon ini kemudian kita ekstraksikan dengan peta TS tiap kelas tanah. Nanti jadinya apa? Kita perlu melakukan clipping poligon terhadap tiap kelas tanah, Kli- eh, tiap kelas TS itu tadi. Nah, kita jadikan klip dan kemudian clipping tersebut, hasil clippingnya kita convert dalam bentuk Excel. Jadi nanti teman-teman bisa search di toolbox yang di ArcGIS, kalau teman-teman pakai ArcGIS, itu nanti ada tabel tool Excel. Itu nanti teman-teman bisa belajar lagi terkait itu tadi penggunaan ArcGIS dan segala macamnya untuk mengconverting si clip itu menjadi Excel. Setelah kita clipping dan convert menjadi Excel, kemudian eh, kita bisa mendapatkan CSV dari tiap-tiap kelas, dari tiap-tiap kelas tanah dari SB, SC, SD. Nah, kebetulan kalau saya sendiri itu hanya ada SB, SC dan juga SD. Nah, kemudian, apa yang dilakukan setelah itu? Itu memasukkan nilai TS-TS tadi tersebut itu pada ArcGIS. Kita dari Excel tersebut kita jadikan satu, kemudian kita modelkan. Selanjutnya kita modelkan, kita masukkan ke ArcGIS dan kita modelkan kriging pada TS. Nah, permodelan itu dinamakan apa? Kita namakan itu sebagai hasil dari PGA surface. Seperti itu. Itu adalah respon dari PGA Bedrock yang eh, ter apa ya terpengaruhi oleh kelas tanah. Nah, hasilnya itu sebagai PGA surface. Nah, dari PGA Bedrock itu sendiri itu dari PGA Bedrock yang ada di sini kita bisa lakukan perbandingan PGA Bedrock di mana PGA Bedrock itu dibandingkan atau dibagi dengan PGA surface yang mana menghasilkan amplifikasi. Sebenarnya bisa diubah-ubah juga teman-teman karena sebenarnya pada dasarnya PGA surface itu juga bisa dihasilkan dari perkalian antara PGA bedrock dengan amplifikasi. Jadi cuma digonta-ganti juga nggak apa-apa. Hanya saja karena kita tadi memiliki data VS30 dan juga peta PGA bedrock, kita bisa mendapatkan PGA surface terlebih dahulu dan kemudian kita mendapatkan amplifikasi. Seperti itu kurang lebih. Nah, dari penjelasan itu, hasil yang telah saya buat, nah kurang lebihnya seperti ini, PGA Petrok di daerah Ciamis, teman-teman. Nah, di daerah Ciamis, di sini kita bisa lihat legendnya, itu yang warna hijau, itu yang terkecil, dan warna merah, warna hijau, kemudian kuning, itu yang tengah-tengah, oranye itu tengah-tengah, dan yang warna merah itu warna yang memiliki nilai tertinggi. Nah, di sisi utara itu memiliki nilai PGA bedrock yang cenderung lebih rendah dibanding sisi selatan. Nah, sebenarnya PGA bedrock ini sendiri tadi dia dihasilkan dari eh, desain spektral ya teman-teman ya. Jadi belum belum apa ya, belum
terpengaruhi, mungkin belum terpengaruhi oleh sumber gempa. Jadi itu hanya sebatas ya PGE bentrok saja. Jika ada seismik, gelombang seismik datang, kemudian bagaimana respon bentrok tersebut dan menghasilkan PGA itu tadi. Nah, kemudian, nah, jadi PGA bentrok ini tadi saya coba untuk menampilkan si VS30 di sampel 5 km x 5 km di daerah Ciamis. Kurang lebih seperti ini, yang warna merah itu yang tinggi dan yang warna hijau itu yang rendah. Nah, yang paling tinggi itu kurang lebih ya 900 dan yang terendah itu di 180. Nah, oke, selanjutnya. Nah, karena tadi kita sudah menghasilkan peta yang namanya peta PGA, kemudian juga tadi kita coba untuk menampilkan hasil VS30, kita coba classify dengan kelas tanah yang ada. Nah, classify ini juga menggunakan acuan dari PUSGEN atau Pusat Studi Gempa Nasional. Teman-teman nanti bisa bisa pelajari pada tabel PUSGEN ini. Nah, di sini setelah di resampel dan saya clipping masing-masingnya, daerah yang memiliki klasifikasi tanah atau situs situs tanah SB, kelas tanah SB itu dari di sisi utara, utara tengah dan mohon maaf, utara tengah dan utara ujung. Dan di sini juga sedikit ada SB di bagian selatan kecil-kecil. Dan juga di sini juga yang didominasi dengan SC. SC itu yang berwarna ungu, SB warna hijau. Nah, didominasi dengan kelas situs SC. SB itu tadi memiliki kurang lebih velocity-nya itu berkisar pada 750 sampai 1500 VS30-nya. Nah, kemudian untuk SC itu kurang lebihnya dia memiliki velocity di 3000, mohon maaf, 350 sampai 750. Dan untuk SD yang terakhir yang berwarna kuning ini berada di persebarannya di arah selatan ya teman-teman, kurang lebih didominasi di arah selatan. Itu memiliki kurang lebih ya di 175 sampai di 350 VS30-nya. Nah, setelah kita classify dan clipping seperti ini bentuknya, nanti kalau di clipping itu bentuknya seperti ini. Ini di classify-nya tuh nanti teman-teman ketika menghasilkan classify, teman-teman bisa menampilkan legenda dengan nilai yang teman-teman classify berdasarkan kelas tanah. Nah, nah, sebenarnya bisa juga setelah PGA itu menghasilkan apa namanya, menghasilkan PGA surface, tapi di sini saya menghasilkan peta amplifikasi dari respon PGA. Mungkin saya jelaskan dulu yang PGA surface ya teman-teman ya. Nah, biar lebih sederhana, PGA surface itu sama dengan bisa dihasilkan dari PGA bedrock dikali amplifikasi. Nah, sederhananya seperti itu. Nah, bagaimana respon amplifikasi? Respon amplifikasi yang kita dapatkan ini seperti ini. Kurang lebihnya di area selatan itu memiliki dominasi rendah dan juga tinggi. Dan untuk eh, area utara itu memiliki dominasi rendah ke tengah. Nah, kita bisa lihat di zona amplifikasi tertinggi atau berwarna merah oranye itu merupakan daerah yang memiliki batuan atau tersusun atas eh, susunan regional alveum quarter. Nah, di mana material ini itu terdiri atas endapan muda yang sangat lunak, lepas serta tidak terkonsolidasi. Seperti lempung, lanau, pasir, dan juga seringkali jenuh dari air.
Nah, kemudian untuk amplifikasi berwarna kuning yang di daerah sini itu tersusun atas formasi Kaliwangu, Tersier, Citalang Citalang dan juga Bantar Gadung yang mana dia itu tersier. Nah, formasi-formasi ini dominasi oleh batuan sedimen, di mana material batuan sedimennya itu tadi terdiri atas persalingan batu lempung, lanau, batu pasir. Nah, meskipun sudah menjadi batuan yang terlitifikasi, lapisan-lapisan lempung di dalamnya itu masih bersifat lunak dan dibandingkan batuan-batuan keras atau batuan beku atau batu pasir yang terkompaksi dengan baik. Nah, kemudian untuk yang zona amplifikasi rendah yang berwarna hijau ini teman-teman, itu adalah formasi jampang atau dia juga tersier di mana tersusun atas batuan vulkanik purba yang sangat keras, padat dan kompeten, yang sangat kompak seperti breksi vulkanik masif dan juga lava andesit. Jadi kita bisa simpulkan secara sederhana bahwa eh, dari nilai amplifikasi yang terendah itu hubungannya didasari juga karena daerah tersebut memiliki batuan yang keras dibanding nilai amplifikasi yang tinggi itu istilahnya mudah tergoyahkan karena dia atau mudah tergeser karena gelombang seismik karena dia itu tersusun atas material yang lunak dan dia itu mudah lepas sehingga dia itu memiliki nilai amplifikasi atau penguatan gelombang yang lebih tinggi dibanding batuan yang lebih keras. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian dari peta amplifikasi, teman-teman bisa lihat peta amplifikasi dan tadi ini peta bedrocknya seperti ini. Kita mendapatkan PGA surface. Nah, PGA surface kurang lebih seperti ini. Tidak jauh berbeda dengan PGA amplifikasi yang di sini. PGA surface di sini juga kurang lebihnya sama. Tidak jauh berbeda dengan PGA amplifikasi. Mohon maaf, peta amplifikasi. Nah, kita bisa jelaskan secara kita hubungkan hal ini menggunakan dasar geologi yang ada di Ciamis. Nah, peta dari PGA surface tertinggi warna merah oranye yang kita bisa lihat di sini, merah oranye di bagian selatan. Nah, area ini tuh memang memiliki PGA dasar yang tinggi karena mungkin dekat sumber gempa. Nah, sebenarnya kan tadi sudah saya bilang bahwa kita mendapatkan desain spektral itu pada nilai PGA yang memungkinkan ketika pengukuran itu terdapat respon gempa yang pada saat itu dekat pada lokasi stasiun itu tadi. Maksudnya stasiun itu pada titik-titik di sini. Nah, mungkin pada saat kita menggunakan titik-titik di sini, nah sumber gempanya tuh nggak jauh-jauh dari lokasi selatan di sini. Makanya dia memiliki nilai PGA yang rendah. Tapi misalkan kita memiliki sumber gempa atau titik sumber gempa yang ada di sini, nah, PGA surface tentunya nanti PGA bedrock atau PGA surface mungkin juga bisa berubah. Justru yang lebih merah yang ada di sini dibanding yang di sini. Nah, kita bisa ini dimungkinkan di area selatan itu terpotensi karena dia dekat dengan sumber gempa. Nah, karena itu dia melewati formasi-formasi seperti Bantar Gadung, kemudian Citalang yang cukup banyak mengandung lapisan lunak seperti batu lempung tadi, sehingga dia bisa memperkuat amplifikasi. Nah, karena dia memperkuat amplifikasi, sehingga menghasilkan nilai PGA surface yang juga dominan tinggi. Nah, berbeda di eh, sisi utara, kurang lebihnya sama untuk zona-zona ini, penjelasannya juga sama, teman-teman bisa baca. Nah, berbeda dengan yang berwarna kuning atau zona utara tengah yang seperti ini, dia itu memiliki nilai PGA dasar yang rendah ke sedang. Nah, itu didominasi oleh formasi Kaliwangu, yang mana itu material batu lempung Napalan, undak,
pada zona pada zaman kuarter, di mana itu merupakan endapan teras sungai yang lebih padat dari aluvium. Nah, hasilnya itu moderat atau pertengahan. Nah, di zona selatan itu juga ada muncul kuning dan juga hijau. Kurang lebihnya di area selatan. Ini terjadi karena di area PGA yang dasarnya itu tinggi, tapi di atasnya dimungkinkan di atas batuan itu tuh adanya batuan yang keras, batuan keras di zona itu. Nah, kok bisa? Karena kita bisa lihat di sini ada formasi tapak atau formasi dari zaman tersier yang memungkinkan formasi tapak itu yang memiliki batu pasir tufan vulkanik dari hasil vulkanisme itu eh, apa ya istilahnya menutup atau menjadi pengeras sehingga hasil surface-nya atau PGA amplifikasinya itu tidak langsung tinggi tetapi justru moderate. Dia tidak rendah dan tidak tinggi tetapi tengah-tengah. Nah, kemudian untuk PGA surface terendah atau warna hijau ini merupakan zona yang paling aman dari gempa atau bisa dibilang dia adalah daerah yang memiliki batuan keras. Kenapa? Karena area PGA dasar itu yang dasarnya situ sudah rendah, kemudian di atasnya juga terdapat batuan yang keras dan juga tentunya pasti stabil. Nah, dari formasi batuan itu, itu daerah situ tuh adalah batuan formasi gunung api, hasil gunung api purba. Batuan gunung api purba yang pastinya itu merupakan batuan-batuan yang keras atau dia itu batuan beku. Nah, salah satunya itu dari formasi Jampang yang pada zaman tersier yang terdiri dari bereaksi vulkanik purba dan lava yang sangat keras dan serta padat. Material ini berfungsi sebagai bedrock atau batuan dasar yang kokoh sehingga pastinya PGA-nya itu kecil, nilai amplifikasinya kecil sehingga menghasilkan PGA surface yang kecil atau rendah. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Jadi pada intinya ketika kita menemukan suatu zona memiliki nilai PGA yang rendah, kemudian memiliki nilai amplifikasi yang rendah, pastinya nilai PGA surface-nya juga rendah. Nah, nah ini untuk pembahasan yang tadi eh, dari peta geologi lembar Tasikmalaya. Nah, kita bisa dilihat di sini tuh juga ada sesar teman-teman. Sebenarnya kalau si daerah CMS-nya kurang lebihnya agak-agak ke sana dikit, masih agak ke utara. Jadi kurang lebihnya dia itu juga dekat sesar yang ada di wilayah selatan dan juga di wilayah utara juga ada sesar yang lebih dekat. Nah, seperti ini kurang lebihnya ketika kita melakukan perkalian, istilahnya mengkalikan PGA bedrock dengan amplifikasi yang kemudian kita menghasilkan PGA surface. Nah, kurang lebih sama seperti saya jelaskan tadi, ya secara geologis pastinya si eh, PGA, nilai PGA, amplifikasi dan semacamnya, PGA, bedrock dan surface itu juga dihasilkan dari lokasi Ciamis yang tadi berada pada zona transisi, di zona adanya subduksi dan juga vulkanisme. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, eh daripada untuk menghemat waktu juga, takutnya kelamaan. Ini kurang lebihnya sama pembahasannya seperti saya jelaskan. Nah, kalau yang tadi itu kan kita kayak mendapatkan nilai PGA itu dari desain spektral. Yang kita mungkin tahu di daerah selatan karena daerah PGA-nya itu, nah PGA-nya yang di sisi utara itu lebih rendah, yang pastinya yang dominan gempa, terkena gempanya itu di bagian selatan.
dimungkinkan daerah selatan itu terjadi gempa gitu. Jadinya nilai desain, mohon maaf, nilai PGA-nya yang tinggi itu di selatan. Nah, tapi muncul pertanyaan bagaimana kondisi ketika justru ada sumber gempa yang ada di utara dan bagaimana responnya terhadap si kelas situs Ciamis ini. Bagaimana kita memodelkan permodelannya dan bagaimana daerah-daerah yang ada di Ciamis itu menampilkan peta amplifikasi dan juga peta PGA surface-nya. Karena kita tadi sudah kenal geologi regionalnya Ciamis ya teman-teman. Ada yang dari vulkanik, hasil vulkanisme, ada juga yang dari hasil sementari, atau juga hasil dari timbunan-timbunan eh, gunung api. Nah, kita bisa coba di sini sama kita di sini saya ingin mencoba mendapatkan nilai PGA yang saya cari sendiri. Bagaimana cara mencarinya? Jadi tentunya hmm, kita menyiapkan 4 bahan ini, yaitu ArcGIS, Jupyter Notebook, MS Excel, dan juga data pengolahan. Sebenarnya sama, sebenarnya sama kayak pengolahan sebelumnya. Nah, di sini ada tahap-tahapnya, tapi saya ingin menunjukkan terlebih dahulu, du- menunjukkan terlebih dahulu, saya saya ingin mendapatkan PGA itu dari mana? Hmm, kita tunggu sebentar. Si, si. Nah, jadi di sini sudah muncul. Jadi di sini adalah base map dari National Geographic, teman-teman. World map ini tuh world map dunia. Kalau misal teman-teman zoom out gini, teman-teman bisa melihat selain Indonesia. Nah, di sini saya ingin mengasih tahu teman-teman, saya ingin mencari PGA yang bersumberkan suatu sumber gempa. Sumber gempanya dari mana? Nah, ini kita bisa lihat, ini daerah Ciamis yang berwarna eh, biru. Biru nyentrik ini adalah batas administrasi dari Ciamis. Nah, saya ingin ngasih tahu teman-teman sumber gempa mana yang ingin saya petakan. Nah, jadi kalau kita zoom out, ini adalah overlay dari georeferencing, teman-teman. Ini data aktif dari sesar aktif Indonesia yang berjumlah banyak sekali di sini. Nah, karena di sini si Ciamis ini mungkin dekat dengan sesar yang ada di sini. Nah, saya ingin mencoba untuk mengetahui bagaimana respon PGA ketika sumber gempanya itu berada di sesar ini. Nah, sesar ini namanya sesar Ciremai, teman-teman, yang memiliki maksimum amplitude itu di 6,6. Jadi di sini, dia berada di sini. Oke, kita lanjut dulu di sebelah sini. Oke. Karena tadi teman-teman udah tahu ya teman-teman lokasi lokasi sumber gempanya ada di mana. Yang pertama, kita caranya itu sama, kita menyiapkan piranti yang sama juga, ArcGIS dan juga Jupyter Notebook.
Nah, gunanya Jupyter Notebook itu untuk apa? Nah, Jupyter Notebook itu nanti membantu kita untuk melakukan perhitungan dan juga melakukan eh, pengumpulan data. Nah, setelah kita menyiapkan, kita tadi em, harus memiliki peta sesar aktif Indonesia. Nah, dari peta sesar aktif Indonesia, nanti kita coba untuk georeferencing menggunakan ArcGIS. Pada piranti ArcGIS ini nanti teman-teman coba untuk melakukan georeferencing. Nah, sehingga hasil dari georeferencing itu tadi adalah file TIFF, peta sesar aktif Indonesia yang nantinya membantu kita untuk melakukan poligon atau mengukur seberapa panjang sesar dan memberikan titik-titik stasiun pada sesar tersebut. Nah, sebenarnya teman-teman bisa overlay dulu terhadap base map National Geographic, tapi bisa juga dari TIFF, nanti teman-teman bisa geser-geser aja di ArcGIS. Nah, teman-teman selanjutnya itu di overlay dengan base map National Geographic. Nah, setelah kita overlay menggunakan base map, kita bisa melakukan polyline sesar terdekat dengan stasiun pengukuran. Nah, kalau teman-teman tadi lihat di ArcGIS, nah ini kan sudah saya polyline nih. Ada kayak garisnya, ini hasil dari polyline. Polyline dari, misalnya kalau misalnya kita tutup, nah nggak kelihatan, nah ini dia sebenarnya. Itu sudah di polyline, teman-teman. Kita sudah tahu berapa panjang sesarnya dan kita sudah memberikan titik-titik stasiun pada sesarnya. Kurang lebihnya kalau menggunakan sisa Ciremai itu memiliki panjang di 27 kilometer, sehingga saya punya 27 titik stasiun pada sesar tersebut. Nah, saya itu menyusun titik-titik tersebut dengan batas atau jaraknya itu 1 kilometer 1 kilometer. Nah, selanjutnya dari polyline itu bisa di-converting menjadi Excel. Nah, gunanya nanti untuk apa di Excel? Kita minta kita minta bantuan pada Jupyter Notebook atau code Python itu untuk membantu mencari jarak terdekat pada tiap-tiap stasiun, pada tiap-tiap stasiun, dan juga untuk membantu menghitung nilai PGA menggunakan kode. Nah, jadi kenapa kok kita perlu mencari jarak terdekat? Jadi kurang lebihnya seperti ini. Jadi misalkan di sini terdapat eh, daerah si Ciamis A, daerah A, daerah A, maaf, daerah A itu memiliki titik-titik banyak sekali, titik-titik stasiun, kurang lebihnya 1.500 lah. Nah, dari titik-titik ini, kita ambil titik ini sama titik ini ya teman-teman. Misal ini sesarnya itu tadi. Nah, sesarnya itu tadi memiliki titik stasiun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai 27. Nah, kita dari tiap titik-titik yang ada di kota Ciamis atau Kabupaten Ciamis ini, kemudian kita hubungkan satu persatu dengan titik-titik yang ada di sesar. Nah, sampai berarti satu titik itu terhubung dengan 27 titik yang ada di sesar. Nah, dari perhubungan antara satu titik stasiun di Kabupaten Ciamis yang terhubung dengan satu titik di eh, daerah sesar, di sepanjang sesar itu, dicari jarak mana yang terdekat, R terdekat. Nah, kenapa menggunakan R terdekat? Karena konsep dari PGA semakin dekat dengan sumber gempa, maka PGA-nya semakin maksimal atau semakin besar. Nah, karena itu kita menggunakan R yang terkecil. Itu. Karena kita menggunakan R yang terkecil dan kan lama nih kita kalau input manual satu-satu menghitung manual satu-satu ya. Nah, kita menggunakan bantuan dari si Jupyter Notebook untuk membantu perhitungan kita. Bentar, saya bereskan dulu.
Nah, oke, kita lanjut karena tadi kita sudah tahu bagaimana konsepnya di tiap-tiap tiap titik pengukurannya. Nah, eh, kita kemudian mendapatkan data PGA Bedrock dalam bentuk CSV. Oh iya, ini langsung saya tunjukkan aja. Bagaimana cara menghitungnya? Sebenarnya kita gini guys, gampang saja. Kita membutuhkan bantuan dari Python. Si Python ini eh, kita minta untuk menghitung tiap-tiap titik jarak-jarak terdekatnya. Dan juga kemudian setelah itu kita menggunakan rumus yang pada di kajian teori yang A sama dengan 1080 E pangkat 0,5 M dikali dengan R tambah 25 kurung tutup di akar 1,32 itu tadi, mohon maaf, dikali pangkat 1,32 itu tadi. Nah, kita menggunakan code ini. Nah, setelahnya nanti jangan lupa teman-teman minta save di folder teman-teman ya. Kalau saya nyimpannya di sini, misal. Nah, nanti hasilnya itu seperti ini. Nah, sebenarnya bentuknya CSV. Tadi saya sudah ubah ke data to column supaya pembacanya lebih mudah. Ada UTN-nya, ada Y-nya. Oh iya, di code ini teman-teman mungkin ya, di scraping-nya teman-teman kan bentuknya masih latitude longitude yang dari si, apa namanya, si desain spektralnya, dari scraping yang awal teman-teman ambilnya. Nah, di sini kan kita perlu station si scrapingnya nih. Nah, itu masih dalam bentuk latitude longitude. Nah, teman-teman mungkin bisa apa namanya? Bisa diubah menggunakan code juga bisa. Nah, transfernya mungkin bisa menggunakan code seperti ini untuk transfer dari longitude latitude ke bentuk UTM, easting sama northing. Hasilnya nanti seperti ini. Nah, setelah itu nanti teman-teman juga input file faults yang titik sesarnya itu tadi yang berasal dari si ArcGIS yang kita download CSV. Nanti CSV-nya kita buka juga di sini. Nah, karena inputan duanya itu gunanya untuk ya tadi untuk mencari jarak terdekatnya. Nah, setelah kita coba run code seluruh code ini, nanti kita menghasilkan data seperti ini. Nah, UTMX, UTMY, magnitudenya karena sesar Ciremai itu maksimalnya itu di 6,6. Kemudian jarak minimal dalam kilometernya seperti ini. Kemudian untuk jarak sentimeternya per eh, second kuadrat. Dan ini untuk PGA-nya. PGA bedrock-nya yang kita dapat tuh ini, teman-teman. Simple, tapi juga perlu ketelitian. Daripada kita input sendiri, kita hitung itu sendiri, kita menggunakan code. Kita memanfaatkan Jupyter Notebook. eh oke, selanjutnya. Nah, kemudian selanjutnya kita dari data PGA yang sudah kita dapatkan itu tadi, kita modelkan dalam bentuk kriging. Menggunakan metode kriging sama halnya tuh seperti pemodelan di awal. Nah, setelah kita dapat pemodelan kriging, kita pasti dapat peta PGA Bedrock. Nah, karena kita tahu ya, yang tadi kita baca bersama, kita lihat bersama, PGA surface itu bisa dihasilkan dari perkalian bedrock dengan amplifikasi. Nah, amplifikasi ini dapat dari mana? Dapat dari yang seperti awal itu tadi, dari kelas situs tanah. Nah, PGA amplifikasi, mohon maaf, PGA bedrock dikalikan dengan PGA amplifikasi, kita mendapatkan PGA surface. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman dari alurnya. Mungkin bisa dibaca-baca lagi. Semoga alur sederhana ini bisa dipahami teman-teman. Nah, hasilnya menggunakan sesar yang berada di utara si Ciamis, itu memiliki nilai PGA yang justru tinggi di bagian utara karena dekat dengan sumber gempa dan memiliki nilai PGA bedrock yang rendah itu di mohon maaf, di daerah selatan. Nah, berkembalikan dengan PGA sebelumnya, teman ya. Oh, maaf, agak melek. Salah. Nah, itu berkembalikan ya.
mungkin dimungkinkan ketika kita download desain spektral ini, dia memiliki sumber gempa yang ada di selatan. Mungkin pada saat itu eh, sedang terjadi gempa di daerah selatan Jawa. Karena kan daerah selatan Jawa itu kan zona subduksi ya teman-teman ya. Nah, di ketika kita menggunakan si sesar Ciremai yang berada di utara, nah ini sesar Ciremainya kalau misalnya kita zoom dalam peta dari sini, kita bisa lihat justru PGA lebih tinggi berada di utara dibanding di selatan. Nah, ini untuk PGA surface-nya teman-teman. Hasil dari PGA surface-nya kurang lebih sama, tidak jauh berbeda karena tadi PGA surface itu dihasilkan dari perkalian PGA bedrock dan juga si amplifikasi. Karena amplifikasi nilai tidak terlalu besar juga dan PGA bedrocknya juga eh, tidak terlalu apa ya, tidak terlalu bervariatif, jadi hanya sebatas ini. Jadi nilai surface-nya ya kurang lebih sama seperti PGA Bedrock. Bentuknya sama. Lebihnya sama. Seperti itu untuk penjelasan. Nah, penjelasannya mungkin ya, karena tadi di daerah sini juga ada batuan gunung api muda yang di sini masih masih memiliki nilai PGA surface yang lebih tinggi ya teman-teman. Jadi eh, bisa dimungkinkan di daerah yang berwarna hijau itu memiliki bedrock atau batuan dasar yang keras dan juga di tanah atasnya di atas batuan bedrocknya itu juga memiliki batuan yang cenderung memiliki kompaktivitas atau memiliki bentuk yang keras juga sehingga ketika gelombang seismik itu masuk ke daerah tersebut itu justru memiliki kecepatan yang tinggi dan percepatannya rendah. Kurang lebih seperti itu untuk daerah yang memiliki PGA yang rendah. Nah, dimungkinkan di daerah sini aluvial, dimungkinkan meskipun dia memiliki batuan breksi di bawahnya, di atasnya, di atas batuan dasarnya itu memiliki batuan yang lemah atau aluvial. Seperti itu. Nah, di sini bisa ada aluvial juga, produk erupsi muda, seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Untuk korelasi pada geologi regionalnya. Tapi kita bisa lihat juga daerah-daerah di bawahnya juga. Nah, ini sama. Oh, jadi pada kesimpulannya nilai PGA atau percepatan tanah puncak atau peak ground acceleration itu sendiri itu dapat digunakan dalam analisis bahaya gempa yang mana dibedakan menjadi dua PGA yaitu bedrock dan juga surface yang keduanya itu menjadi atau memiliki faktor penentu yang berbeda. Nah, PGA bedrock itu sendiri secara fundamental dikontrol dengan jarak ke sumber gempa atau sesar yang saya gunakan itu tadi. Nah, nilai ini menjadi tinggi karena dekat dengan sesar dan akan rendah ketika lokasinya itu jauh dari sumber gempa atau sesar. Nah, selanjutnya untuk PGA permukaan atau surface itu adalah hasil akhir yang dirasakan di permukaan bumi. Nilai ini dapat dihasilkan dari nilai PGA bedrock atau PGA batuan dasar itu diperkuat dengan amplifikasi yang tadi maksudnya tuh dikalikan. Nah, oleh kondisi tanah lokal atau kelas situs yang SE, SC, SD seperti itu. Nah, di lokasi tanah yang memiliki situs SE dan SD itu getarannya akan sangat signifikan atau kuat sehingga pastinya memiliki PGA surface yang tinggi. Sedangkan lokasi yang memiliki tanah keras atau batuan dengan kelas situs seperti SC atau SB atau bahkan SA itu memiliki getaran yang tidak banyak diperkuat atau amplifikasinya itu rendah sehingga nilai surface-nya, PGA surface-nya itu cenderung lebih rendah. Nah, kalau misalnya kita tarik dari keseluruhannya, area yang paling berbahaya PGA paling berbahaya itu adalah eh,
PGA permukaan yang tinggi, maksudnya PGA surface yang tertinggi itu belum tentu daerah juga yang dekat dengan sesar, melainkan bisa jadi adalah daerah yang lebih jauh tetapi berada di atas lapisan tanah yang sangat lunak atau tebal. Jadi itu memang tergantung dengan kondisi tanah lokalnya, teman-teman. Jadi meskipun dia berada di jauh dengan sesar, misalkan yang di sini di arah selatan dan sesarnya itu di utara, mungkin bisa aja di daerah sini yang warna kuning, yang kuning itu eh, dia memang berdiri atau memiliki dasar bedrock atau batuan dasar yang lunak dan kemudian tersedimentasi lagi, tertimbun lagi dengan tanah-tanah lunak sehingga dia memiliki PGA yang tinggi. Kurang lebihnya itu semoga bermanfaat dari apa yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Di sini saya sedang belajar juga. Semoga apa yang saya sampaikan dengan sederhana ini mungkin juga pasti banyak kesalahan bisa dikoreksi bersama dan bisa menjadi bahan evaluasi untuk praktikum-praktikum selanjutnya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.